Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar Group Discussion. Forum penerima bidik misi adakan opening seremoni sayembara bidik misi nasional. Suskamart yang berada di belakang Fakultas Syariah dan Hukum menyediakan berbagai kebutuhan pribadi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kami akan menyajikan informasi seputar kampus hanya untuk Anda. Bersama saya Andre Ahmadi, inilah Suska News selengkapnya. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar Group Discussion terkait penyusunan rencana kegiatan prioritas tahun 2022. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar Group Discussion terkait penyusunan rencana kegiatan prioritas tahun 2022 di ruang pertemuan Fox Harris Hotel Pekanbaru pada 16 Maret 2021. Kegiatan ini juga mengangkat dua tema sekaligus, yaitu Standar Budaya Masukan atau SBM tahun 2021, serta pelaksanaan anggaran dan pengelolaan aset di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pengelolaan keuangan satuan kerja di FDK UIN Suska Riau terkait biaya penyelenggaraan, baik itu berupa rapat dan perjalanan dinas yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan. Selain itu, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau sekaligus sebagai pemateri, beserta Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, dan seluruh jajaran staf FDK. Adapun poin penting pada kegiatan ini ialah bahwa di dalam bagian keuangan harus menerapkan peraturan yang berlaku dan menerapkan prinsip efisiensi agar nantinya dapat tersusun menjadi lebih baik. Saya menekankan bahwa teman-teman di UIN dalam mengelola keuangan harus senantiasa mendasarkan pada aturan yang berlaku. Dan juga di samping itu juga senantiasa menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, kehati-hatian, asas kewajaran dan kepatutan, sehingga yang dialokasikan betul-betul memang hal yang dibutuhkan. Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Tony Hartono berharap untuk kedepannya, penyusunan proses anggaran ini dapat lebih tersusun dengan baik, agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ya, sarannya sesuai dengan arahan dari Kepala KPPN tadi, bahwa ada banyak dan beberapa item yang harus dilakukan secara runut, dan itu menjadi susunan proses penganggaran yang baik itu seperti apa. Jadi, kami berharap sebetulnya setiap program studi atau unit-unit yang memiliki program kerja itu harus mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Kepala KPPN. Raina Ramadhani, Dewi Herlina, Suska TV. UIN Sultan Syarif Kasim Riau adakan silaturahmi dan dengar aspirasi mahasiswa terkait organisasi mahasiswa di Gedung Rektorat lantai 4. UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar silaturahmi dan dengar aspirasi mahasiswa terkait pemilihan organisasi mahasiswa terkhusus Dewan Eksekutif Mahasiswa di ruang rapat pimpinan lantai 4 Gedung Rektorat pada 17 Maret 2021. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Rektor 3, Promadi, Senat Mahasiswa Universitas, Dewan Eksekutif Mahasiswa, serta organisasi mahasiswa lainnya. Acara silaturahmi dan dengar aspirasi mahasiswa ini membahas masalah dan kendala yang selama ini dialami oleh organisasi mahasiswa UIN Suska Riau. Mendesak agar SEMA segera membentuk panitia pemilihan yang belum juga terselenggara, serta pemilihan kepengurusan organisasi mahasiswa dikembalikan kepada mahasiswa. Mereka melayangkan surat ke kita, kepada mereka, tembusan ke kami. Dan mereka kelompok SEMA sudah menjawab, tetapi jawabannya tidak memuaskan mereka. Maka mereka minta gimana Pak, tolonglah kita bisa duduk bersama. Bisa kapan kita bisa duduk bersama sehingga jelas pertanyaan terjawab. Oke, kami agendakanlah ini.
Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan ini, yaitu agar pelaksanaan pemilihan DEMA sesuai dengan ketentuan, dan membuat tata tertib melalui rapat pleno. Aspirasi kita diantaranya terkait surat edaran tanggal 31 Maret mengenai deadline pemilihan Ormawa. Jadi kita meminta kepada SEMA Universitas secara objektif dan profesional agar membentuk pemilihan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas ini sebelum tanggal 31 Maret sesuai edaran surat. Dan tentunya menggunakan sistem yang apa tertera di SK Dirjen Pendis. Selanjutnya, Senat Mahasiswa akan segera meninjau, melihat, serta berkoordinasi antar fakultas dan organisasi mahasiswa agar program pemilihan dapat terlaksana, dan segera mengadakan rapat pleno yang akan dilaksanakan secara langsung maupun offline. Dari SEMA sendiri ya, yang mungkin untuk kedepannya mungkin lebih, insya Allah akan lebih meningkatkan koordinasi antar lembaga, baik dari fakultas maupun dari fakultas ke universitas begitu ya, agar rencana ke depan gitu, program-program kerja maupun ini yang mendesak ini kan pemilihan begitu ya. Jadi agar pemilihan ini juga bisa terlaksana begitu. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Senat Mahasiswa, Dewan Mahasiswa, dan Ormawa dapat menjadi organisasi kemahasiswaan yang aspiratif, berintegritas, bertanggung jawab, serta berkarya, agar tercapainya sinergitas antar lembaga kemahasiswaan. Andika Bestidiana, Suska TV. Gerakan Pramuka Gugus Depan UIN Suskaryau gelar Ambarawa Scout Leadership Angkatan ke-4 di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa. Gerakan Pramuka Gugus Depan Kota Pekanbaru 08059-08060 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Taja Ambarawa Scout Leadership Angkatan ke-4 di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa pada 2 hingga 4 April 2021. Acara ini diawali dengan upacara buka adat Ambalan Sultan Syarif Kasim dan Engku Putri Hamidah, serta dibuka secara langsung oleh pembina Satuan Pandega, Makmur Gorib, dan dihadiri oleh seluruh anggota Pramuka UIN Suskaryau. Sebagai proses pendidikan di dalam kepramukaan, Ambarawa Scout Leadership ini akan digelar setiap tahunnya, karena merupakan syarat bagi anggota Pramuka untuk menjadi pimpinan Racana dan Ambalan nantinya. Sudah menjadi satu agar di Gugus Depan kita bahwa Ambarawa Scout ini merupakan syarat mereka untuk menjadi pimpinan Racana atau Ambalan, maka ini akan berlanjut seterusnya. Karena tidak akan bisa mereka menjadi ketua Racana atau Ambalan ketika tidak melewati atau tidak mengikuti pendidikan Ambarawa Leadership ini. Selain itu, acara dengan tema Prakasa atau Pramuka Pemimpin Bangsa ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan menciptakan kadar-kadar pemimpin bagi warga Pramuka generasi muda UIN Suskaryau. Ketua Sanggar Kerja Ambarawa Scout Leadership ke-4, Debbie Cynthia berharap agar seluruh warga Pramuka UIN Suskaryau dapat mempererat tali silaturahmi dan dapat membentuk generasi muda yang memiliki jiwa kepemimpinan. Harapannya untuk kegiatan kali ini adalah supaya terjalin lagi kekeluargaan antara sesama anggota Pramuka dan tetap kompak dan juga dapat melahirkan generasi-generasi pemimpin yang siap untuk mengharumkan nama baik dirinya sendiri, nama baik Gugus Depan, nama baik kampus, dan juga nama baik di lingkungan masyarakat tentunya. Diharapkan dengan diadakannya acara ini, para anggota Pramuka dapat menjadi calon pemimpin di lingkup organisasi dan lingkungan masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara. Alisa Adini, Tesina Bella, Suska TV. Setelah ini akan ada berita tentang sayembara bidik misi nasional. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Forum Penerima Bidik Misi adakan opening seremoni sayembara bidik misi nasional di Gedung Rektorat Lantai 5 UIN Suskaryau. Forum Penerima Bidik Misi gelar sayembara bidik misi nasional dengan mengangkat tema menciptakan sumber daya manusia yang berprestasi demi menjaga keutuhan NKRI di era revolusi 4.0 di Gedung Rektorat Lantai 5 UIN Suskaryau
pada 8 April 2021. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ahmad Supardi, Komisaris Besar Polisi Farid Zulkarnain, para peserta sayembara, serta para penerima bidik misi. Pelaksanaan sayembara bidik misi nasional ini dimulai dengan opening ceremony, lalu seminar nasional, dilanjutkan dengan 3 cabang perlombaan diantaranya esai, debat, dan pidato. Peserta yang hadir berasal dari 14 kampus dengan jumlah peserta 49 orang dari berbagai provinsi di Indonesia. Dengan adanya kegiatan sayembara bidik misi ini bisa diikuti lebih banyak daripada perguruan tinggi. Kegiatan ini sangat positif dalam rangka untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat yang lain. Karena kalau kita lihat bahwa mahasiswa ini mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam perubahan. Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan ini yaitu agar para penerima bidik misi dapat terus berprestasi. Selain itu, penerima bidik misi dinilai sebagai mahasiswa terbaik yang dipilih, sehingga dapat berkarya dan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kalau untuk kegiatan serupa ini dari Formadiksi Winsus Riau memang mengadakan kegiatan nasional untuk setiap tahunnya dengan tujuan agar kawan-kawan dari penerima bidik misi itu termotivasi dengan prestasi-prestasi kawan-kawan dari nasional. Hanya saja di tahun 2020 yang kegiatan ini harusnya terlaksana, H-2 sebelum kegiatan kita dilanda corona gitu. Jadi acaranya ditunda sampai hari ini, tapi dari kepanitiaan tetap komitmen acara harus dilaksanakan begitu. Para peserta perlombaan sayembara bidik misi nasional sangat antusias melaksanakan berbagai perlombaan dan berharap dengan adanya lomba ini dapat mengasah kemampuan mahasiswa, sehingga kedepannya dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendapat saya diadakannya sayembara bidik misi nasional Winsus Riau itu adalah untuk melatih anak-anak muda, anak-anak bidik misi khususnya yang ada di seluruh Indonesia itu untuk menciptakan generasi yang kritis, punya daya saing tinggi dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat terus terlaksana setiap tahunnya agar menjadi motivasi mahasiswa untuk dapat terus mengasah bakat dan kemampuannya. Tengku Wikel, Besti Diana, Suska TV. Berkunjung ke Pekanbaru kurang lengkap rasanya jika belum mengunjungi pasar wisata atau yang lebih dikenal dengan Pasar Bawah Pekanbaru. Berbagai macam oleh-oleh dapat dengan mudah dijumpai di sini. Berkunjung ke Pekanbaru kurang lengkap rasanya jika belum mengunjungi pasar wisata atau yang lebih dikenal dengan Pasar Bawah Pekanbaru. Lokasi pasar ini terletak di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Pasar wisata yang merupakan pasar tertua di Pekanbaru ini sudah direnovasi menjadi lebih modern dan bertingkat, serta dipenuhi ornamen atau ukiran corak khas Melayu. Perlu Anda ketahui bahwa pasar wisata Pekanbaru ini pernah meraih juara pertama kategori objek wisata belanja terpopuler pada ajang Anugerah Pesona Indonesia atau API pada tahun 2017 lalu yang digelar oleh Kementerian Pariwisata. Sebagai ikon wisata belanja di Pekanbaru, Pasar Bawah selalu ramai dikunjungi wisatawan yang sedang berkunjung ke kota bertua ini. Berbagai macam oleh-oleh dapat dengan mudah dijumpai seperti makanan, aneka pakaian, jajanan tradisional, cindramata, dan perlengkapan rumah tangga. Dengan perpaduan warna hijau dan kuning, bangunan ini memiliki 4 lantai. Pada lantai pertama atau biasa disebut dengan basement, terdapat pedagang yang menjual aneka macam keripik khas Melayu dan Minang. Serta di sisi lain juga terdapat pedagang yang menjual bumbu dapur, rempah-rempah, serta ikan asin. Selain itu, Anda akan menjumpai berbagai macam produk fashion wanita, seperti tas, dompet, baju-baju, perhiasan, hingga pernak-pernik hiasan rumah. Di lantai 1 juga tersedia jajanan tradisional khas Riau, seperti bolu kemojo dan lempuk durian. Ada juga jajanan yang berasal dari negeri seberang, yaitu beraneka ragam coklat serta kue-kue keladi dari Malaysia dan Singapura.
Selanjutnya, di lantai 2 terdapat berbagai macam fashion untuk pria, mulai dari sepatu, ikat pinggang, dan baju kemeja, serta tersedia juga perlengkapan haji dan umroh. Adapun di lantai 3 terdapat toko yang menjual pakaian bekas serta musola untuk tempat beribadah bagi umat muslim. Untuk masalah harga, Anda tidak perlu khawatir karena di pasar bawah ini tentunya Anda bisa melakukan tawar-menawar sehingga mendapatkan harga yang diinginkan. Setelah ini, kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Di antaranya, indahnya pesona Masjid Agung Madani Pasir Panggarayan. Sesaat lagi. Guna memenuhi kebutuhan pribadi mahasiswa maupun sivitas akademika di UIN Suskaryau, Pusat Pengembangan Usaha Badan Layanan Umum membuka Suskamar yang berada di belakang Fakultas Syariah dan Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV, udah pada tahu belum kalau UIN Suskaryau punya Suskamart loh? Saat ini saya sedang berada di depan Suskamart yang terletak di belakang Fakultas Syariah dan Hukum. Penasaran gimana isi di dalamnya? Yuk kita lihat-lihat. Guna memenuhi kebutuhan pribadi mahasiswa maupun sivitas akademika di UIN Suskaryau, Pusat Pengembangan Usaha Badan Layanan Umum atau PPUBLU UIN Suskaryau membuka Suskamart yang berada di belakang Fakultas Syariah dan Hukum. Suskamart menyediakan berbagai kebutuhan pribadi seperti makanan ringan, minuman, alat-alat tulis, dan masih banyak lagi. Selain harganya yang terjangkau, Suskamart juga mempermudah mahasiswa untuk membeli kebutuhan pribadi mereka karena tempatnya yang mudah dijangkau dan tidak perlu keluar dari kawasan kampus. Suskamart ini bagus sih buat jadi mahasiswa nggak susah lagi keluar buat beli jajan atau makan makanan. Jadi perlengkapannya juga lengkap, mendukung lah gitu. Selain menjual makanan ringan dan minuman, Suskamart juga menyediakan beberapa kebutuhan pribadi hasil karya sivitas akademika UIN Suskaryau seperti tumbler, mug, tas belanja, dan masker yang bisa Anda beli di Suskamart ini. Kedepannya kita akan menambah alat-alat tulis, kemudian juga akan menambah beberapa produk yang dibuat oleh sivitas akademika UIN Suska seperti ada pupuk organik, ada kerajinan-kerajinan, dan lain-lain nantinya. Bisa dibeli di sini. Diharapkan dengan adanya Suskamart ini dapat meningkatkan ide kreatif sivitas akademika di UIN Suskaryau untuk membuat berbagai produk menarik lainnya, serta menjadi pusat berbisnis dan Islamic entrepreneur untuk sivitas akademika di UIN Suskaryau. Nah pemirsa, itu dia tadi bagian dalam dari Suskamart. Buat kamu yang ingin berbelanja, jangan lupa datang ke sini ya. Gevira Koirunisa, Inkan Pratiwi, Suska TV. Di kota Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau, terdapat Kampung Kopi Riau yang merupakan sebuah coffee shop dengan nuansa hangat dan desain interiornya yang estetik. Kampung Kopi Riau, sebuah kopi shop dengan nuansa hangat ini terletak di Jalan Hang Tua SP6, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dibuka pertama kali pada tahun 2019, Kampung Kopi Riau yang pada tanggal 19 lalu merayakan hari jadinya yang kedua tahun, menjadi salah satu warung kopi favorit masyarakat Pangkalan Kerinci. Kampung Kopi Riau yang buka mulai pukul 11 siang hingga 11 malam ini menyediakan berbagai macam jenis kopi dengan harga yang bervariasi, mulai dari kopi drip Vietnam, kopi Arabica, kopi nirah, kopi gayo, dan berbagai jenis kopi lainnya. Sedangkan untuk makanannya, mulai dari ayam geprek, ayam pecak, tempe mendoan, tahu walik, dan masih banyak lagi. Dikelola oleh seorang seniman dengan segudang prestasi, tak heran jika desain interior dari kampung kopi ini sangat unik dan estetik.
Dengan nuansa ala-ala coffee shop Jogja, Kampung Kopi Riau ini dihiasi dengan furnitur yang terbuat dari kayu, membuat suasana yang nyaman sehingga para pengunjung betah untuk berlama-lama di tempat ini. Di sini juga tersedia berbagai macam fasilitas, mulai dari toilet, musola, tempat karaoke, live musik, ruang khusus untuk meeting atau pertemuan, dan tak ketinggalan spot foto unik untuk tempat mengabadikan momen. Hai pemirsa Suska TV, saat ini di depan saya sudah terdapat beberapa menu makanan khas di Kampung Kopi ini, yaitu ada ayam pecah dan juga tempe mendoan. Cukup dengan membayar Rp23.000 untuk ayam pecah dan Rp8.000 untuk tempe mendoan, Anda sudah dapat menikmati makanan khas di Kampung Kopi ini. Selain menjadi tempat makan, ngopi dan nongkrong, Kampung Kopi Riau juga sering dijadikan sebagai tempat untuk merayakan acara, mulai dari acara pribadi hingga acara kantor. Jika Anda berkunjung ke Pangkalan Kerinci, pastikan untuk mampir di Kampung Kopi Riau ini ya. Masjid Agung Madani Islamic Center Pasir Pangarayan merupakan masjid agung dan pusat Islamic Center yang juga dinobatkan sebagai salah satu masjid termegah di Asia Tenggara. Inilah Masjid Agung Madani Islamic Center Pasir Pangarayan, sebuah masjid agung yang merupakan pusat Islamic Center. Masjid ini dinobatkan sebagai salah satu masjid termegah di Asia Tenggara karena keindahannya. Terletak di Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pembangunan masjid ini digagas oleh Bupati Rokan Hulu, Dr. Andes Haji Ahmad MSI, dan saat ini menjadi ikon kabupaten yang disebut Negeri Seribu Suluk. Pembangunan Masjid Agung Madani dimulai pada tahun 2008 dan diresmikan penggunaannya oleh Bupati Rokan Hulu pada hari Jumat, tanggal 25 Syakban 1431 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 2010. Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 22 hektar ini memiliki bangunan dengan luas 15.800 meter persegi, mengadopsi bangunan masjid modern bergaya Arabia dengan kubah besar berdiameter 25 meter dan dikelilingi oleh 4 menara setinggi 66,66 meter di setiap sudutnya. Interior masjid ini pun tak kalah menarik, dihiasi dengan berbagai kaligrafi dan material mewah lainnya, sehingga menambah kesan indah saat melihatnya. Masjid ini juga memiliki menara utama yang disebut sebagai Menara 99 dengan tinggi 99 meter. Disebut Menara 99 karena mengikuti jumlah Asmaul Husna. Untuk sampai ke puncak menara, Anda dapat menggunakan lift yang telah disediakan. Selain itu, dari menara ini, Anda juga dapat melihat keindahan Pasir Pangarayan dari ketinggian 99 meter. Terdapat banyak fasilitas yang disediakan di masjid ini, mulai dari MCK atau mandi cuci kakus, tempat wudhu yang nyaman dan bersih, perpustakaan digital dan manual, TV Madani, radio daerah, poliklinik, aula serbaguna, peserba, hingga ruang belajar yang dilengkapi dengan akses internet. Jika Anda sedang berkunjung ke Rokan Hulu, jangan lupa untuk singgah di Masjid Agung Madani ini ya. Berita tentang indahnya pesona Masjid Agung Madani Pasir Pangarayan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.